Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanina, mahasiswa kelas 1, semester 1, kelas non-reguler. Pada saat ini ingin mempresentasikan tentang uji statistik pada mata kuliah Manajemen Analisa Data dan Statistik. Di sini saya sudah mempunyai data pada SPSS terdiri dari 100 responden, data tentang sebaran kuesioner pengetahuan gizi. Ya, pada data tersebut kita terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel nomor responden, kemudian variabel usia, ya, kemudian variabel jenis kelamin, kemudian variabel berat badan dan tinggi badan, kemudian variabel status gizi berdasarkan perhitungan IMT dari berat badan dan tinggi badan kuadrat. Kemudian variabel pengetahuan. Pengetahuan ini kita dapat dari hasil penyebaran kuesioner, sebaran kuesioner. Kemudian di sini adalah pengetahuan grup. Artinya variabel pengetahuan yang telah dikelompokkan menjadi dua kategori. Ada variabel aktivitas fisik, ada variabel pengelompokan aktivitas fisik menjadi kategori, dua kategori. Kemudian pendidikan ibu ada 4 kategori, ada variabel uang jajan, dan ada variabel uang jajan dengan kategori, dua kategori, 0 dan 1. Nah, di sini saya akan menguji menggunakan uji chi-square, yaitu untuk melihat perbedaan proporsi atau presentasi antara status gizi, variabel status gizi kategorik dengan pengetahuan gizi kategorik. Caranya, kita buka analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik cross tab, statistik, cross tab. Ya, di sini kita akan muncul tabel row dan tabel kolom. Tabel row ini diisi untuk data independen, sedangkan kolom diisi untuk data dependen. Karena saya ingin melihat hubungan proporsi, hubungan persentase status gizi dan pengetahuan, maka yang dependennya saya masukkan status gizi responden sebagai data independen. Sedangkan data dependennya adalah skor pengetahuan dua kategori. Lalu kita klik statistik, kita klik chi-square, kita klik RIS, lalu continue. Selanjutnya kita lihat cell, kita klik observe, dan kita klik row. Kita lanjut continue. Lalu kita klik OK. Ya, kita klik OK. Sini muncul ini datanya. Ya, ada data cash processing summary-nya. Data ini tampil 100% ya dari 100 responden. Artinya data ini valid ya, sempurna. Kemudian tabel kedua adalah status gizi responden menurut IMT dan skor pengetahuan kategori. Ya, ada tabelnya 2x2 dengan status gizi responden, kategori kurus dan normal, dan pengetahuan rendah dan tinggi. Di sini didapatkan nilai tertera kalau status gizi ada 30 responden, status gizi normal ada 70 responden. Kemudian tabel berikutnya ada tabel chi-square. Ya, di tabel chi-square ini muncul nilai uji-uji yang kita akan uji. Nah, pada sel di bawah tabel ada keterangan A. H itu tidak ada tabel yang nilainya kurang dari 5. Ya, kemudian tabel tersebut terdiri dari 2x2. Nah, untuk menentukan uji apa pada uji chi-square yang kita pakai, kita lihat yang B ini keterangan. Karena tabelnya 2x2, maka yang kita pakai adalah continuity correction. Jadi nilai alfanya kita lihat dari asimptom signifikan. Nilainya 0,353. Kemudian tabel selanjutnya adalah risk estimate, berisikan nilai odds ratio. Ya, nilai odds ratio p-value-nya sama dengan 1,684 pada jarak intervalnya tingkat kepercayaan 95%, yaitu 0,690 sampai 4,113. Ya.
Selanjutnya, nah ini ya, ini saya udah pindahkan ke dalam bentuk Word. Tabel yang tadi pada SPSS saya pindahkan. Ini adalah eh, tabel interpretasinya. Kita bikin tabel yang lebih singkat, lebih simpel ya. Status gizi, kurus, dan normal. Kemudian skor pengetahuan rendah dan tinggi. Sini untuk kategori kurus, skor pengetahuan rendah nilainya 20, jumlah respondennya. Sedangkan pengetahuan tinggi dengan status gizi kurus, respondennya jumlahnya 10. Total responden 30. Untuk normal, status gizi normal, skor pengetahuan rendah 38, sedangkan status gizi normal, pengetahuan tinggi 32, totalnya 70 responden. Jumlah responden 100. Nilai OR-nya kita pindahkan ke tabel ini biar lebih mudah untuk menginterpretasi, yaitu 1,684 dengan interval 0,690 sampai 4,123. Nah, p-value ini tadi nilai continuity correction ya, 0,353. Jadi hasil interpretasinya adalah status gizi kurus dengan jumlah N 30 responden, mayoritas 20 orang status gizi kurus berpengetahuan rendah, dan 10 orang memiliki pengetahuan tinggi. Untuk status gizi normal, N-nya 70 responden, dengan status gizi normal sebagian besar 38 orang juga memiliki pengetahuan rendah, dan 32 orang memiliki pengetahuan tinggi. Uji hipotesisnya adalah jika P kurang dari alfa, alfanya kita pakai 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan, artinya HU ditolak. Jika P lebih dari sama dengan alfa, P lebih dari sama dengan 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan, artinya HA diterima. Pada uji tabel tadi, diperoleh nilai P-nya 0,353, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara status gizi menurut IMT dan skor pengetahuan dua kategori pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, bagaimana dengan nilai observasionya? Berdasarkan tabel, nilai observasionya tadi kan didapat 1,684. Ya, artinya nilai OR-nya lebih besar. Ya, investasinya adalah responden dengan skor pengetahuan rendah memiliki peluang odds 1,684 kali lebih besar untuk memiliki status gizi kurus dibandingkan dengan skor pengetahuan tinggi pada tingkat kepercayaan 95 dengan interval 0,690 sampai 4,113. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya mengenai ujian praktikum eh, statistik menggunakan analisa data chi-square. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.